Bab 75. Beberapa hari berlalu, dan seperti yang Xian katakan 1 minggu yang lalu, hari ini Xian membawa Naura menemui keluarganya yang ada di Bali. Naura merasa sangat canggung karena baru pertama kalinya ia datang ke kediaman keluarga Xian. "Tidak perlu takut sayang, semua pasti menyambutmu," ucap Xian menenangkan Naura saat mereka sudah tiba di kediaman keluarga besar Xian. Sosok perempuan parubaya yang Naura tahu adalah ibu dari suaminya yang menyambut kedatangan mereka dengan senyum mengembang membuat Naura ikut tersenyum. "Assalamualaikum," ucap Naura sopan menyambut tangan ibu mertuanya. "Waalaikumsalam sayangnya Mami," jawab Mami Lili memeluk Naura hangat. "Sayang, kok kalian tega sekali menyembunyikan pernikahan kalian dari Mami?" tanya Mami Lili kembali memeluk menantunya. "Kamu semakin cantik saja sayang," puji Mami Lili menatap kagum Naura. "Mi, kita nggak disuruh masuk nih, capek loh Mi," sindir Xian mendapat jitakan di dahinya. "Au, sakit Mi." "Ayo sayang kita masuk, semua udah nungguin kamu," ucap Mami membawa Naura masuk tanpa memperdulikan Xian yang masih tertinggal di depan pintu. "Mi, dia istriku Mi," teriak Xian. "Tapi dia menantu Mami," cibir Mami membuat Naura tersenyum melihat tingkah mereka. Semua orang menyambut kedatangan Naura dengan senyum hangat, membuat Naura yang awalnya tegang mulai merasa nyaman dengan kehangatan keluarga Xian. "Apa kabar semua? Saya Naura," ucap Naura ramah membuat senyum semua orang mengembang dengan keramahan sikap Naura. "Ini cucu menantu Oma, cantik sekali kamu nak," puji Oma mengecup kedua pipi Naura membuat Xian merasa cemburu. "Oma, dia istriku," protes Xian. "Semua orang juga sudah tahu bodoh," jawab Oma ketus. "Kalau udah tahu jangan dicium-cium dong," protes Xian lagi namun sama sekali tidak diperdulikan oleh Oma. "Gak perlu kaku gitu sayang, kita semua keluarga," ucap Mami Lili mulai memperkenalkan Naura pada seluruh anggota keluarga Xian yang hadir. "Wah, benar-benar cantik seperti yang sering kakak ceritakan. Ya ampun, kamu beneran cantik Rah. Kamu tahu gak sayang, mamimu itu hampir setiap hari loh cerita tentang kamu sama kami semua," ucap Henny tantenya Xian. Naura yang malu mendapat pujian dari mereka semua hanya menanggapi dengan senyuman manisnya. Tidak perlu waktu lama untuk Naura mendekatkan diri pada keluarga Xian. Di samping Naura yang memang mudah bergaul juga karena Naura disambut baik oleh mereka. "Xian bawa Naura istirahat dulu ya, sedari tadi kalian gak berhenti mengobrol terus," protes Xian lagi yang merasa waktunya bersama istri tercinta sudah banyak diambil oleh keluarganya yang sedari tadi bahkan setelah makan siang pun masih saja mengajak istrinya mengobrol. "Hampir tiap hari juga kalian bersama, bahkan kamu juga bawa Naura ke kantor, dasar bucin," cibir Mami membuat semua orang menertawakan Xian. "Sayang," rengek Xian memelas menatap Naura dengan papi aisnya tanpa merasa malu pada semua orang yang melihat tingkah tak biasa Xian. Ya udah deh Rah, sana Gi turuti kemauan bayi besarmu itu, kalau tidak dia tidak akan berhenti merengek," sindir tante Xian membuat Naura semakin merona karena merasa malu dengan sikap lebay Xian. "Oma, Opa, semuanya aku ke dalam dulu ya," pamit Naura sopan membuat senyum Xian mengembang. Xian membuka pintu kamarnya setelah Naura masuk. "Sayang, Mas kangen," ujar Xian manja memeluk Naura. "Kamu kok sekarang makin lebay deh Mas." "Kok lebay sih? Emang salah kalau suami kangen sama istrinya?" tanya Xian. "Gimana nggak lebay Mas? Seperti yang dibilang Mami, hampir tiap hari, tiap jam, tiap menit kita bersama. Meeting di luar pun aku harus ikut walaupun duduk di tempat yang berbeda denganmu, tapi selalu saja masih dalam jangkauan matamu. Masa iya sekarang kamu masih bilang kangen? Ya wajarlah kalau aku bilang Mas lebay," jelas Naura. "Terserahlah mau bilang lebay atau apalah, yang jelas Mas kangen kamu selalu dan selalu. Mas sangat mencintaimu," ucap Xian semakin mempererat pelukannya. "Mas, jangan macam-macam, di bawah masih banyak orang," ucap Naura saat tangan Xian sudah berkeliaran di tubuhnya. "Ya udah kalau nggak boleh, temani Mas tidur ya. Mas beneran lelah sayang," pinta Xian lalu membawa Naura berbaring di tempat tidur. "Mas," pekik Naura lagi saat tangan Xian mulai membuka kancing bajunya. "Mas cuma mau ini, janji," ucap Xian kembali menatap Naura dengan papi aisnya. Baiklah," jawab Naura pasrah membiarkan Xian membuka dua kancing bagian atas bajunya. Naura mengelus kepala Xian yang terpejam dengan bagian dadanya berada dalam mulut Xian. Setelah merasa Xian sudah benar-benar terlelap, Naura dengan perlahan menarik bagian dadanya dari mulut Xian. Sebenarnya Naura semakin merasa aneh dengan sikap Xian yang benar-benar berubah jika berdua dengannya.
Sean yang di luar terkenal sangat tegas dan arogan berubah total saat berdua dengan istrinya. Sean sangat manja dengan Naura. Bahkan belakangan ini Sean selalu tidur dengan bagian puncak dada Naura yang berada dalam mulutnya. Sepertinya itu akan menjadi kebiasaan baru Sean. Pikir Naura segera merapikan pakaiannya lalu turun ke bawah kembali menemui keluarga Sean. Bab 76. Sean mana Ra? Tanya Oma saat Naura sudah bergabung kembali bersama mereka. Sudah tidur Oma, jawab Naura duduk di samping Mami Sean. Pantesan kamu bisa kembali ke sini, bayi besarnya udah tidur toh, ucap Tante Sean cekikikan membuat Naura merasa malu. Sayang, tadi Mami sama yang lainnya udah sepakat mau berkunjung ke rumahmu. Mami serius? Tanya Naura. Iya sayang, kami serius. Maafkan kami karena telat melakukannya. Sean menikahimu tanpa sepengetahuan kami. Kalian juga sudah menikah hampir setengah tahun. Saat ini kami merasa bersalah dengan sangat tidak enak terhadap keluargamu. Mami bisa bayangkan bagaimana perasaan keluargamu saat menikah, satupun keluarga dari pihak Sean tidak ada yang datang. Jelas Mami semakin membuat Naura meneteskan air matanya, membuat semua yang ada di sana keheranan. Sayang, kenapa? Apa Mami salah? Tanya Mami mengusap pundak Naura, membawa Naura ke dalam pelukannya. Mi, bahkan keluargaku tidak ada yang hadir saat kami menikah, ucap Naura jujur membuat semua terkejut mendengar ucapannya. Sayang, apa maksudmu? Apa keluargamu tidak merestui hubungan kalian? Apa kalian kawin lari? Tanya Oma mendekati Naura. Oma, Opa, semuanya maafkan aku. Pernikahan kami berawal dari sebuah kesalahan. Pernikahan ini terjadi awalnya karena permintaanku, bukan keinginan Mas Sean, ucap Naura lagi membuat semuanya semakin bingung. Kalau Sean tidak menginginkan pernikahan ini, lantas kenapa dia bersikap seolah-olah sangat mencintaimu? Tolong jelaskan pada kami nak, jangan membuat kami bingung seperti ini, sahut Opa tegas. Begini Opa, sebenarnya, ucap Naura mulai menceritakan semua dari awal pertemuan mereka hingga mengapa mereka bisa bersama saat ini. Keheningan menyelimuti mereka semua setelah mendengar semua cerita Naura. Hanya suara isak tangis yang terdengar dari beberapa orang yang ikut menangis mendengar cerita Naura. Sayang, tolong maafkan kelakuan buruk Sean padamu. Mamilah yang salah karena tidak bisa mendidik Sean dengan baik, ucap Mami terisak menangis menutupi wajah dengan kedua tangannya. Mami, tidak ada yang salah, semua sudah berlalu. Buktinya sekarang aku dan Mas Sean sudah bersama dan bahagia. Mungkin ini memang cara yang di atas mempertemukan kami. Aku sudah melupakan semua kenangan buruk itu. Jadi Mami dan semuanya tolong jangan membahas masalah ini lagi kepada Mas Sean. Aku menceritakan semua ini bukan bermaksud membuat Mas Sean terlihat buruk. Aku menceritakan semua ini agar tidak ada lagi yang ditutupi dari kami. Seperti aku sudah menceritakan semuanya kepada keluargaku, aku juga tidak mau menutupinya dari kalian, ucap Naura yang membuat semua orang semakin menyukai sikap dewasa Naura. Mami merasa sangat beruntung mempunyai menantu sepertimu sayang. Kau tenang saja, Mami pastikan Sean tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Mami juga akan menjadi orang pertama yang akan berada di sampingmu jika Sean berani menyakitimu. Mami menyayangimu seperti putri Mami sendiri, ucap Mami membuat Naura kembali menangis menghambur ke dalam pelukan Mami. Terima kasih Mi, terima kasih sudah menerimaku, ucap Naura di sela isak tangisnya. Kami semua juga menyayangimu nak, sambung Oma membuat tangis Naura semakin pecah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih telah mempertemukanku dengan orang-orang baik seperti mereka. Ayah, mereka sangat baik, mereka menerima kakak dengan sangat baik ayah. Ayah bahagia kan? Ucap Naura dalam hati. Sayang, kamu kenapa? Tanya Sean yang muncul secara tiba-tiba dengan nada khawatir menarik Naura dari pelukan maminya. Apa ada yang menyakitimu? Tanya Sean lagi mendapat cubitan di pinggangnya oleh Naura. Iya, ada yang menyakitinya, bahkan sangat menyakitinya, jawab Mami dengan raut wajah kesalnya. Siapa yang berani menyakiti istriku? Tanya Sean lantang kembali mendapat cubitan dari Naura. Mas, ucap Naura pelan. Kaulah yang menyakiti dan membuatnya menangis. Kira-kira hukuman apa yang tepat untukmu? Ucap Oma ketus karena juga merasa kesal dengan Sean setelah mendengar cerita Naura tadi. Apa kesalahanku? Tanya Sean bingung. Namun tak mendapatkan jawaban dari semua orang saat Naura yang berdiri di samping Sean menggelengkan kepala menatap dengan penuh harap agar mereka semua tidak membahas masalahnya lagi. Sayang, kami pulang dulu ya. Soalnya sebentar lagi Ommu sudah ada janji dengan rekan bisnisnya, ucap Tante Sean mengalihkan pembicaraan.
Setelah sebagian dari keluarga Sean pulang ke rumahnya masing-masing, sekarang yang tinggal hanya Oma, Opa, Mami, Naura, dan Sean serta para pelayan. Sayang, Mami ke atas dulu ya, gerah mau mandi. Iya, Oma sama Opa juga mau kembali ke kamar, kamu juga istirahat ya, sahut Oma berlalu meninggalkan Sean dan Naura di ruang keluarga. Kenapa dengan semua orang? Batin Sean bertanya. Aku ke atas ya mas, mau mandi, ucap Naura yang juga meninggalkan Sean sendiri di ruang keluarga. Tunggu sayang, mas juga mau mandi. Pekik Sean langsung menyusul Naura dengan senyum mengembang di wajahnya. Bab 77. Naura keluar dari kamar mandi dengan wajah lelahnya setelah habis melakukan olahraga bersama Sean di kamar mandi. Mas, kamu gak capek apa? Kamu gak kasihan sama aku? Setiap ada kesempatan kamu selalu saja minta jatah. Apa belum cukup di malam hari kamu selalu menggempurku? Tanya Naura kesal pada Sean yang sedang memakai pakaiannya di depan Naura. Gak akan pernah capek sayang, bahkan sekarang dia udah bangun lagi, ucap Sean tanpa tahu malunya membuka kembali celananya dan memperlihatkan senjatanya yang benaran kembali bangun. Mas, pekik Naura melemparkan bantal melihat tingkah Sean. Apa dia tidak pernah tidur? Tanya Naura dengan wajah memerah menunjuk senjata Sean yang masih tegak dengan gagahnya. Dia tidur hanya kalau jauh dari kamu, tapi kalau ada di dekat kamu, maka dia akan senantiasa bangun. Terus tidurnya kapan? Kalau sudah puas masuk ke dalam rumahnya, baru dia tidur. Tidur dari mana? Mas bohong, barusan juga udah masuk selama hampir 1 jam. Malah, tapi masih bangun aja tuh. Tadi tuh udah sempat tidur sayang, tapi pas lihat kamu, dia jadi bangun lagi. Ya sudah, kalau begitu aku mau turun ke bawah. Bisa gawat kalau terus-terusan di dekat mas, ucap Naura mengakhiri percakapan konyol mereka membuat Sean tertawa. Sayang, handphonemu sepertinya ada yang telepon. Pekik Sean saat Naura baru akan menuruni anak tangga membuat Naura memutar langkahnya kembali ke kamar mereka. Naura duduk bersandar di kepala ranjang sebelum menjawab panggilan yang tertera nama sahabatnya. Assalamualaikum Ra. Waalaikumsalam Ri. Aku udah kembali ke kota Ra, kamu di mana? Aku main ke tempatmu ya Ra. Aku lagi di luar kota Ri. Beneran Ra, kamu bukan lagi menghindari aku kan? Ya enggak lah Ri, ngapain aku menghindar dari kamu? Aku beneran lagi di luar kota. Aku lagi mengunjungi keluarga Sean. Itu artinya kau kembali padanya Ra. Benar Ri, maafkan aku Ri. Kenapa harus minta maaf? Aku turut bahagia Ra kalau kamu bahagia. Cuma aku sedikit kesal kenapa kamu gak cerita sama aku. Apa kamu tidak menganggap aku sahabatmu lagi? Bukannya begitu Ri, aku belum sempat cerita padamu karena takutnya kalian masih sibuk mengurus pernikahan Kak Vino dan Kristi. Apa di sana baik-baik saja? Kakak dan Kristi sudah kembali ke negara asal Kristi Ra. Papa pikir itu lebih baik untuk rumah tangga mereka. Oh, mungkin benar keputusan Om Ernest. Mungkin dengan terus bersama Kristi di sana, nanti perlahan Kak Vino bisa membuka hatinya untuk Kristi. Aku lihat dia sepertinya wanita yang baik. Aku juga sependapat denganmu Ra. Kemarin Mama dan Papa juga sudah menemui ibumu, meminta maaf atas kesalahan Kak Vino karena telah mengecewakan kalian. Ya ampun, beneran Ri. Itu semua gak perlu loh. Aku jadi gak enak sama Om dan Tante. Gak apa-apa Ra, Mama sama Papa cuma gak mau aja hubungan yang sudah terjalin baik selama ini menjadi rusak karena kesalahan kakak. Kita sudah seperti keluarga, wajar kalau Mama dan Papa merasa tidak enak pada keluargamu. Kau benar juga Ri, Om dan Tante sudah seperti orang tuaku. Bahkan tak jarang juga dulu Om dan Tante menjadi waliku saat ibu dan ayah sedang ada keperluan di luar kota, iya kan? Betul Ra, ibu dan ayahmu juga sering menjadi waliku saat Mama dan Papa juga lagi sibuk. Kita beruntung punya 2 pasang orang tua. Hehehe. Sudah dulu ya Ra. Nanti kalau kamu sudah kembali kabari aku ya. Baiklah, tolong sampaikan salamku untuk Om dan Tante ya Ri. Iya Ra. Assalamualaikum. Makasih Ri. Waalaikumsalam. Mas, ini tangan gak bisa diem apa? Tanya Naura kesal mencubit tangan Sean yang sedari tadi terus saja mengelus perutnya, bahkan sesekali meremas dadanya. Posisi Sean saat ini sedang berbaring dengan menjadikan paha Naura sebagai bantalnya. Kepala Sean menghadap perut Naura dengan tangan kiri memeluk pinggang Naura dan tangan kanan terus mengelus perut Naura. Kan Mas gak macem-macem sayang, Mas cuma ngelus doang, ucap Sean ngeles masih tetap mengelus perut Naura. Cepatlah hadir sayang, Dedi sangat menanti kehadiranmu. Mami juga, iya kan sayang?
Ucap Sean bertanya pada Naura yang saat ini membeku mendengar ucapan Sean. Mas mau anak dariku? Tanya Naura pelan yang membuat Sean menjadi kesal mendengarnya. Kalau bukan darimu lalu dari siapa lagi? Emang istri mas ada berapa sampai kamu bertanya seperti itu? Tanya Sean kesal bangkit dan duduk menghadap Naura. Mas kok jadi marah? Kan aku cuma tanya. Ucap Naura menunduk takut. Maafkan mas sayang, mas tidak bermaksud memarahimu. Mas hanya kesal mendengar pertanyaanmu itu. Kau satu-satunya wanita yang ada di hati mas. Mas sangat mencintaimu. Hanya kau yang mas inginkan menjadi ibu dari anak-anak mas. Jelas Sean mengelus kedua pipi Naura. Mas minta maaf ya. Ucap Sean lagi mengucup lama dahi Naura lalu membawa Naura ke dalam pelukannya. Iya, aku juga minta maaf. Jawab Naura dalam pelukan Sean. Mas sudah sangat tidak sabar ingin mempunyai bayi sayang. Dan itu hanya darimu. Ucap Sean lembut mengecup kepala Naura. Semua tergantung sama yang di atas mas. Kita hanya bisa berusaha. Dan Allah yang menentukan hasilnya. Makanya mas terus berusaha agar benih mas cepat tumbuh di sini. Ucap Sean lagi kembali mengusap perut Naura, namun kali ini tangannya kembali nakal meremas dada Naura. Sayang, rengek Sean menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Naura. Mas, aku mau ke bawah. Ucap Naura segera turun dari ranjang lalu pergi meninggalkan Sean sebelum Sean kembali memakannya. Selamat, gumam Naura setelah keluar dari kamar.